Oke, hai, macam bersama Darat ya. Seperti biasa kita masih dalam bacaan umum ya. Bacaan untuk banyak orang, bisa cocok bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok dan bisa terbolak-balik atau vice versa ya. Bisa maju sedikit, bisa mundur sedikit, maju mundur tetap cantik. Baiklah, tema kita kali ini ya. Tentang apa ya? Mumpung masih sekitar bulan Suro, kita mau bikin bacaan atau readingan tentang pusaka ya. Wah, ini bulan-bulan Suro ini pusaka banyak dimandikan ya oleh para penerusnya, oleh para pemiliknya ya, oleh para pewarisnya. Dan pusaka-pusaka ini yang akan kita bahas ini adalah energinya. Tapi pusaka ini berada di dalam diri kita. Energi pusaka ini ada di dalam diri kita, gitu ya. Jadi mungkin kalian pernah mendengar, kamu di dalam badanmu ada kerisnya loh, ada ininya loh, ada itunya loh, begitu. Mungkin biasanya suka melihat begitu itu anak-anak indigo lah, atau titisan, reinkarnasi, kayak gitu-gitu ya. Dan yang tertarik dengan ranah itu juga biasanya memang anak-anak seperti itu ya, orang-orang yang memang punya minat besar terhadap dimensi lain, istilahnya begitu ya. Oke, kita akan melihat kartu-kartunya ya. Kalian masih bersama saya, Mak Paijah Tarot. Saya seorang konsultan spiritual ya, konsultan keluarga dan rumah tangga yang menggunakan kartu tarot sebagai salah satu media pembaca energi. Dan jika kalian mau konsultasi, silakan. Nomor saya ada di setiap deskripsi video. Kita akan memulai kartu-kartunya ya, untukmu yang sangat yang mungkin berminat dengan hal-hal yang berbau pusaka di dalam diri ya. Sebentar. Sebentar, saya mau bersihin dulu. Oke, lanjut. Ini tentang tadi ngomongin pusaka ya, berada di dalam dirimu. Wah. Oke. Jadi ini kalau kita bicara tentang intuisi ya, ini hubungannya dengan intuisimu yang ya, kalau di kartu tarot itu namanya the moon ya. Intuisi yang sensitif ya. Jadi kamu ini orangnya memang sangat sensitif terhadap energi ya, energi orang lain. Beberapa atau banyak di antaramu yang empat ya, bisa merasakan orang lain gitu ya, bisa menjadi mirroring untuk orang lain juga bisa ya. Ini dari sini saja kelihatan bahwa kalian ini mungkin keturunan Dewi Bulan mungkin ya. Dan tentu saja Dewi Bulan ini membawa kalau yang pernah saya lihat ya, membawa tongkat. Cuman tongkat detailnya itu saya sudah lupa loh. Tongkat maaf ya. Tongkatnya itu bentuknya apa ya? Saya nggak ingat. Belum mengingat ya. Jadi beberapa dari kalian ini memang secara gaibnya itu tuh pegang tongkat ya. Pegang tongkat ini mungkin loh ya, tanda kepemimpinan bisa ya, tanda sebagai utusan bisa ya. Sekali lagi, simbol-simbol yang berada di dalam diri kita ini sebaiknya diartikan ke dalam diri, bukan keluar diri. Kalau kita keluar diri nanti kemana-mana jadinya ya pasti halu ya. Orang menganggapnya itu begitu. Karena sebenarnya kita sedang mengartikan
sesuatu yang katanya gaib begitu ya di luar diri kita itu, ya itu terlalu memfokuskan keluar diri ya, sementara itu adalah pesan atau simbolis untuk diri sendiri, jadi ke dalam diri ya. Itu yang saya pahami. Kalau keluar diri nanti kemana-mana, terus ngakunya ini ngakunya itu, klaim ini klaim itu, kayak gitu biasanya begitu ya. Makanya kenapa ayo kita banyak membaca ke dalam diri, apa sih artinya begitu ya. Tongkat ini kan ibaratnya apa ya, sebuah pegangan apa ya, map lah, peta lah ya, mungkin penunjuk jalan mungkin begitu ya. Kalau dalam dunia spiritual kan seperti itu ya. Jadi kalau kita kehilangan tongkat ya biasanya kalau yang saya lihat bingung. Jadi orang itu biasanya pegang tongkat secara gaibnya ya, tubuh gaibnya itu pegang tongkat, berarti dia sebenarnya sudah punya pegangan. Ketika dia kehilangan pegangan itu ya sudah, begitulah ya. Ketika seseorang sudah kehilangan tongkat, dia kehilangan pegangan, biasanya ada yang dia bingungkan dalam hidupnya ya, termasuk kita ya. Jadi kita kalau sudah kehilangan pegangan ya, sebenarnya ada sesuatu yang harus kita temukan ya. Apakah bisa menemukan? Bisa ya, bisa. Nanti akan ketemu jawabannya sendiri ya. Karena tubuhmu ini adalah sebuah kecerdasan di luar pikiran sebenarnya. Tubuh kita ini luar biasa cerdasnya ya. Jadi ini tadi yang pertama kelihatannya memang itu ya, tongkat begitu. Tongkat yang jika diartikan ini adalah map kita, petunjuk jalan mungkin begitu ya. Kalau kita artikan ke dalam diri, kalau mau diartikan ke keluar diri ya, kalian adalah utusan, kalian adalah pilihan, kalian adalah pemimpin, kayak gitu-gitu ya, pemimpin minimal bagi diri sendiri. Nah ini sangat penting. Kenapa harus dalam diri sendiri? Nih, kelihatan di dalam dirimu ini banyak tokoh banyak energi tokoh. Ada yang welas asih, ada rata-rata semua welas asih ya di sini. Seperti sekumpulan orang, jadi banyak yang mengikutimu. Kamu itu makanya mungkin orang pernah ngomong ke kamu punya kodam yang banyak. Iya, betul. Ya, kamu banyak yang mendampingi, para leluhur-leluhurmu ini mendampingi. Bayangkan untuk menjadi kita hari ini, saat ini ya, yang berdarah daging ini ya, ini diperlukan lebih dari 2000 orang para leluhur kita ya, dimulai dari bapak, ibu, kakek, nenek, buyut laki-laki, buyut perempuan ya, mbah buyut, canggah, wareng, udek-udek, gantung siwur, banyak ya, sampai 9 generasi. Kalau di total ada lebih dari 2000 kalau saya nggak salah. Baru dari kita kan ini nggak ujuk-ujuk keluar dari batu lahir tiba-tiba kan, enggak. Kita ada proses evolusi memang ya. Tapi kadang sering salah diartikan ya, karena memang pemikiran manusia ini bermacam-macam. Ya sudahlah begitu ya, kemudian dipakamkan oleh para ilmuwan seperti ini begitu ya, tentang tubuh manusia. Ya silahkan yang mau mempelajarinya, hubungannya dengan biologi mungkin ya. Saya ke spiritualnya aja ya. Jadi ini di dalam diri kalian ini banyak sekali yang mengikuti. Tubuh kita ini seperti kendaraan ya, kendaraan ya, makanya namanya kendaraan itu yang duduk banyak di dalamnya ya, memang dirancang seperti itu ya. Tapi pengendalinya adalah dirimu ya. Dirimu yang mana? Yang ingsun ya, diri sejatimu ya. Diri sejati itu tidak ada suara, tidak ada rupa. Dia tidak berucap dengan seperti ini, enggak. Bagaimana cara kita bisa mendengarnya? Ini yang dibutuhkan, pelajaran ini yang kita butuhkan. Banyak introspeksi diri, banyak ngobrol ke dalam diri
ya, sampai bertemu dengan siapa itu sang sejati atau diri sejati atau ingsun bahasa Jawanya, ya, sampai ketemu itu. Kalau sudah ketemu itu, maka itu yang akan menjadi petunjukmu, bukan saya, bukan siapapun, ya, bukan. Jadi tugas seorang pembimbing termasuk saya hanya untuk sampai ke arah situ, sampai kalian bertemu dengan sang sejati itu. Maksimalnya di situ. Setelahnya itu sudah milik kalian. Ya, tapi untuk ke ranah situ saja orang sudah banyak mengeluh, ya, karena memang tidak semudah itu. Makanya kalau ada yang ujuk-ujuk itu kadang-kadang saya gemes, ya, saya gemes. Ujuk-ujuk, ya, apa yang ujuk-ujuk hari ini, ya, kereta mungkin yang ujuk-ujuk, ya, semuanya dibutuhkan proses. Maka sampai ada yang prosesnya berdarah-darah, bernanah-nanah, sampai seperti itu. Semuanya hanya untuk bertemu sang diri sejati. Kalau sudah bertemu sang diri sejati, maka perjalanan setelah itu adalah milik kalian. Mau ngapain? Mau terlahir kembali? Mau kemana? Ya, mau ke surga? Mau ke neraka? Boleh jika ada, ya. Begitu. Jadi tujuan semua ini arahnya ke sana, bertemu sang sejati. Maka di dalam diri kalian ini banyak para pembimbing, ada yang wali, ada yang nabi, ya, ada yang leluhurnya sendiri yang sudah berilmu tinggi, berada di alam yang tinggi, ya. Jangan disepelekan itu. Bahkan itulah penolongmu saat ini sampai kamu bertemu dengan sang sejati, ingsun sejati dalam bahasa Jawanya. Kalian adalah pemimpinnya. Jangan justru dikendalikan. Kebanyakan saya lihat dikendalikan, ya. Harusnya kalian sebagai sopirnya. Ya mungkin oke lah, waktu masih proses belajar kalian belum bisa menyetir, tapi kan harus belajar kita, ya. Harus belajar, harus bisa nyetir diri sendiri maksudnya, ya, yang di dalamnya begitu banyak energi para pendamping gaib ini. Kalianlah sopirnya. Mau dibawa kemana terserah kalian, ya. Jika di awal-awal butuh bimbingan mereka, ya, sebagai tangga, iya, betul. Tapi jangan dikendalikan oleh salah satunya, ya, salah satu dari mereka yang berada di dalam dirimu ataupun saudara gaibmu sekalipun, yang katanya namanya sedulur papat itu. Ada yang dominan, ada yang dikendalikan salah satunya. Entah Jibrilnya, entah Mikailnya, entah Israilnya, entah Israfilnya, ya. 4 nafsu ini, 4 unsur dalam diri manusia, bumi, geni, banyu, angin. Ada yang dikendalikan salah satunya. Dan diri kita semestinya menjadi pemimpin dari segala sesuatu di dalam diri kita. Sayangnya yaitu banyak yang terbawa oleh salah satunya. Apa tidak boleh? Boleh, silahkan, ya. Berarti tugas kalian masih panjang. Mungkin begitu. Bagi yang mau menyelesaikan tugasnya, ya, selesai dengan dirinya sendiri, pulang kembali ke alam semesta, ke asal, ya. Nah, itu caranya. Maka bukan hal yang mudah masuk dalam ranah keilmuan ini. Tidak bisa ujuk-ujuk, ya, menggemaskan kalau ujuk-ujuk. Kemudian saya bilang, oh maunya ada, ya, ada yang konsultasi begitu, minta yang ujuk-ujuk begitu. Ya, saya memberi tarif yang sangat tinggi. Saya sengaja biar dia, iya, tahu, ya. biar dia tahu ini bukan hal untuk dibikin seperti itu, ya. Misalkan saya minta 10 juta misalkan, ya, 10 juta ini untuk memberi jalan kepada kalian seperti ini. Sebenarnya itu bukan harga yang itu bukan harga lah, ya, bukan. Tidak bisa ditebus dengan itu. Apa yang bisa menembusnya? Satu-satunya adalah ketulusan, lainnya tidak ada. Uang ini kan hanya fasilitas kita. Ketika saya habis ngobrol kayak gini, saya haus, saya lapar, ya, saya udut mungkin, ya.
karena saya perokok berat memang. Ya saya sadar kenapa saya seperti itu untuk penyeimbang emosional saya, karena saya sering berkata pada kalian, pernah ya berkata pada kalian bahwa amarah, nafsu yang paling terakhir bisa saya ajak kompromi ini nafsu amarah ya. Jadi salah satu pengontrolnya ya saya. Kebanyakan dari kalian mungkin memang banyak yang merokok ya, tidak laki-laki tidak perempuan dalam ranah ini ya. Dan ini memang wah pelajaran yang super ya. Tadi kembali ke sini ya, tentang banyak khotam, banyak pendamping gaib dari bangsa leluhur ya, banyak para entitas-entitas lain ya yang berada di dalam dirimu ya. Bahkan mungkin ini ada yang pernah melihat kamu disalib ya, disalib ala Yesus Kristus begitu ya, bukan disalib perjalanan ya. Nah ini bisa dibilang kalian adalah orang-orang yang sering kali menebus kesalahan orang lain ya, saking welas asihnya mungkin begitu ya. Ini memang orang-orang di ranah itu sepertinya, tapi tetap kendalikan dirimu ya. Nafsu walaupun sebaik apapun tetap harus terkendali jika ingin bertemu dengan dirimu yang sejati ya. Oke, kembali tadi kepada apa ya, tongkat tadi ya, tongkatnya itu ada yang warna silver, ada yang kayu begitu. Ini ada maksud ya, ada maksud dan tujuannya. Jadi bukan ucuk-ucuk kamu pegang tongkat kayu, ucuk-ucuk kamu pegang tongkat silver gitu, bukan ya. Itu pasti ada tujuannya. Kalau saya tidak salah ya, ini pengetahuan yang yang mungkin tidak banyak orang tahu ya, tentang tongkat yang berwarna silver ini. Kalau tidak salah kalian sudah berada di dimensi 11 ke atas, 11 sampai 14 mungkin ya kalau nggak salah. Itu memang di sana warnanya silver, perak semuanya. Mau mahkotanya ya, saya sebut mahkota ya karena ada di atas kepala ya, bentuknya aneh-aneh, unik-unik begitu, tergantung, nggak tahu itu status sosial atau level apa, saya juga nggak paham ya. Tapi bentuk kepalanya itu silver memang, termasuk tongkatnya silver. Ini menunjukkan bahwa memang ini status sosial kalian ini memang tinggi ya. Jadi tongkat silver ini bukan tanpa arti ya dipertunjukkan padamu. Silver bisa dibilang alam kadewatan ke atas ya. Nah, kemudian kalau tongkat kayu masih tentang bumi ya. Di beliau-beliau yang berada di bumi, para ascended master yang berada di bumi, para nabi-nabi kayak gitu-gitu ya. Itu tongkatnya memang biasanya berupa kayu ya, karena kayu ini ya produk bumi ya kayaknya. Kayu itu artinya urip atau hidup. Kayu, kayat, kayu itu artinya sama ya. Kayu itu ya kayat kalau orang Jawa, hayat maksudnya ya, hayat ya kayu. Makanya Sunan Kalijaga wiridnya ya kayuku ya kayumu ya, sebenarnya ya hidupku ya hidupmu, aku ya kowe kowe ya aku, engson ya siro siro ya engson. Itu bahasa yang mirip-mirip saja, seringkali membingungkan kita. Bagi kalian yang sudah melewati semua itu, wah kalian pasti sudah menemukan ya, sudah menemukan tongkatmu sendiri ya, dimana kamu mau pegang tongkatmu suka-suka kamu ya. Pada waktunya kita tidak membutuhkan apapun itu ya. Saat ini kita sedang berproses ya, tidak masalah pencapaianmu ya, tetap yang penting maju terus ya, maju terus pantang mundur. Kalau mundur itu aduh sudah tembok ya, itu tembok batu. Oke. Ya lanjut ya, tentang pusaka-pusaka yang berada di dalam dirimu. Apa ini? Kok ngeri sekali ya. Ini ada dari ini sebentar saya lihat. Ya, oke. Ini karena nggak kelihatan ya. Oke, kalian itu ini saya bicara tentang bangunan ya.
pusaka yang berada di dalam dirimu itu tuh kan katanya ada keris lah ya, begitu ya. Nah, ini masih di ranah tadi itu yang kartu kedua tadi, kartu keris yang berada di dalam diri ini saya menyebutnya implan ya. Implannya adalah logam yang dimasukkan ke dalam dirimu ya. Ini secara energi. Kalau bendanya saya kurang paham, mungkin ada, kalau diwujudkan ya berarti tetap energi namanya ya. Ini tujuannya macam-macam, memang ini ada yang untuk pengendalian ya. Beberapa di antaramu dimasukkan energi pusaka ini untuk mengendalikan dirimu ya, mengendalikan nafsu-nafsu berada di dalam dirimu. Ini biasanya ulahnya leluhur biasanya ya, leluhur yang memberimu memberimu jabatan penting, kepercayaan penting istilahnya begitu ya, kemampuan yang luar biasa. Ini biasanya kalau ditaruh di area cakra seks ya, untuk mengendalikan cakra seksmu, karena bagi para utusan, bagi para pejalan itu ya, seks ini bahaya ya, bahaya jika tidak dikendalikan. Maksudnya manusia itu sangat berbahaya, makanya dikendalikan dengan adanya agama dan sebagainya. Kalau tidak ya amburadul nanti ya. Jadi ada yang implan yang ditaruh di dalam cakra seks manusia ya, di sekitar situ ya, maksudnya ini untuk sebagai rem ya, rem kalian biar nggak ngawur begitu ya. Makanya banyak sebutannya. Sebentar. Yang di kaki ada, yaitu semuanya punya maksud dan tujuan. Di kaki, di tangan mungkin ada, di area cakra seks tadi, kemudian di cakra jantung ya. Kalau di cakra jantung ini mungkin bukan keris ya, tapi mungkin ada yang seperti kristal mungkin ya. Mungkin ini untuk menandakan bahwa kalian adalah jiwa-jiwa kristal ya, seperti starseed begitu itu, tapi kalian lebih ke orang-orang kristal ya, makanya mungkin auramu putih ya. Ini beberapa seperti itu. Kemudian ada yang di kepala, di area kepala ini juga untuk mengendalikan pikiranmu biar kamu tidak sembarangan bicara ya. Nah, ini orang-orang tertentu memang yang punya ini ya, jadi ini tidak bisa dibuat main-main ya. Jadi energi keris di dalam dirimu ada fungsinya, bukan untuk hal-hal yang nggak penting-penting ya, yang seperti seringkali kita dengar di sana, di luar sana, yang katanya wah biar punya istri banyak lah apalah ya. ya suka-sukalah sebenarnya ya. Saya sebenarnya enggan ya terlalu mencampur urusan orang ya, tapi bagaimanapun juga saya harus menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan ya. Yang tidak bisa ya tidak, namanya tidak ya, karena kadang-kadang tiba-tiba saya lupa ya, saya lupa ngeblank sekali begitu, saya habis ngomong apa begitu ya, tidak saya pikirkan ya. Sebisa mungkin saya bawakan sebaik mungkin untuk kalian ya. Tentang pusaka yang berada di dalam diri kalian tadi sudah jelas ya, ada fungsinya, itu pun energinya ya. Kalau masalah fisiknya itu bisa di tempat lain ya, yang karena kita makhluk energi ya sudah hubungannya dengan itu ya. Oke, apa tadi ya, kalian tadi itu kita bilang pusaka yang berada di dalam diri kalian ini ya, sebagai penunjuk ya, penunjuk jalan kalian harus bagaimana ya. Ini sebenarnya sudah tertata langsung oleh para leluhurmu sendiri ya. Orang-orang adanya seperti saya ini hanya sekedar memberi informasi ya, sesuai dengan yang saya mengerti dan yang kamu butuhkan begitu ya. Makanya kenapa saya masih terhubung dengan para leluhur kalian itu, karena itu saya hanya membukakan jalan agar terhubung, dan beliau sendiri nanti yang meneruskan. Saya sebagai jembatan ini ya, hanya sebagai jembatan ini ya. Dan semoga kalian paham apa yang saya maksud ya. Kemudian ini tentang kuil jiwa. Aduh, gimana menjelaskannya? Di dalam dirimu ini sebenarnya rumah ibadah itu di dalam dirimu ya, kuil di dalam dirimu, masjid di dalam dirimu, gereja di dalam dirimu, kayak gitu ya. Maksudnya tahu ya, dirimu ini adalah orang-orang tempat suci istilahnya begitu ya. Nah, jadi pusaka-pusaka itu ada di dalam dirimu ya. Sebenarnya ini untuk membentuk kerangka tempat ibadahmu sendiri ya. Pusaka itu hal hal
sakral begitu ya. Sakral ya, sakralnya diri itu ya di dalam batin ya, mensucikan batin, membersihkan batin, jangan biarkan kotor kayak gitu, prasangka buruk dibuang. Hal seperti itu metode ya, metode agar kalian bisa menemukan sang diri sejati itu ya. Karena kadang-kadang diri sejati ini memang agak rewel ya, karena energi murni, energi anak-anak itu memang seperti itu ya, kadang menggemaskan, kadang rewel. Ya, oke. Oke, secara pribadi saya itu pernah dipertunjukkan melihat kuil yang dibangun dari berbagai macam keris ya, ribuan keris, bahkan mungkin jutaan keris mungkin ya, karena dibentuk sebuah bangunan keris yang begitu banyak dibentuk sebuah bangunan ya. Saat itu ketika saya dapat pertanyaan, engkau membangun banyak candi di luar sana, ini mungkin kalimat sanepan saja ya yang datang pada saya. Kamu membangun candi sebanyak kamu membangun candi megah di luar sana, bagaimana dengan candimu sendiri? Ya, tiba-tiba ada pertanyaan itu. Nah, kemudian tak lama kemudian saya dipertunjukkan itu ya, saya sedang membangun candi dengan pusaka ya. Itu yang saya susun sendiri. Jadi batin saya susun sendiri, kuilnya ya, tempat ibadahnya, keratonnya saya bikin sendiri dari keris itu ya. Artinya pengalaman-pengalaman yang berharga. Pusaka itu begitu ya. Jadi tidak semua yang ada di dalam diri kita ini bukan yang sebenarnya seringkali sebagai siloka. Seringkali kita diberi petunjuk itu sebagai gambaran. Ya, sebegitu kompleksnya sebenarnya, tapi bisa disederhanakan. Disitulah keilmuan yang saya yang menjadi penelitian saya istilahnya untuk diri saya sendiri, tentang menyederhanakan segala sesuatu ya, apapun itu saya sederhanakan. Tujuannya apa? Hidup tenang ya, termasuk sederhanakan peran. Walaupun toh semesta pasti akan menegumu ya. Nah, ini tugasmu lah. Bukan, kamu bilang begitu. Karena kamu sudah tidak mau meluas-luas, melebar-lebar begitu. Enggak. Tugasmu lah, suka begitu ya. Semesta ini unik ya. Kalian tidak harus serius karenanya. Kalian bisa bisa melawan, bisa bercanda ya. Harus berani ya, jadi diri sendiri. Harus berani, mau melawan, lawan, mau bercanda ya, kayak gitu ya. Oke, jadi banyak dari dirimu yang memang sepertinya memang banyak berasal dari tempat-tempat yang unik ya, bisa dibilang begitu. Maka kalian semua di sini tuh orang-orangnya unik ya. You are already doing it ya. Stop overthinking. Jadi berhentilah untuk berpikir, terlalu banyak berpikir ya, agar tidak pusing, tidak ruwet ya. Sedikit demi sedikit dijalani ya, mengalir saja ya. Butuh pembimbing ya, cari pembimbing. Tidak usah gerusa-gerusu, tidak perlu terburu nafsu, tidak akan sampai. Malah keilmuan ini jika dinafsui nggak sampai ya. Sibukkan dulu membersihkan hati dan batinmu ya, seperti itu. Sibukkan diri dulu, itu nanti ilmu itu datang sendiri ya. Dikosongkan gelasnya, dibersihkan terus wadahnya, maka akan banyak yang datang. Kamu akan banyak memahami sesuatu yang mungkin sebelumnya kamu sulit untuk memahaminya ya. Kalau mau belajar ranah supranatural, kesaktian ini kesaktian itu, yang katanya pegang senjata cakra dan sebagainya, kembalikan ke dalam dirimu, apakah kamu benar-benar membutuhkannya. Jika kamu benar-benar membutuhkannya, silahkan belajar, bebas-bebas saja kalau saya ya. Tapi selamat hidup ruwet ya. Saya tidak mendoktrin kamu harus hidup tenang atau tidak, semuanya kembali pada dirimu ya. Tapi kalian adalah orang-orang yang memang diperjalankan dengan luar biasanya. Kalau tidak mungkin kalian ada di sini ya. Kalian tidak akan tertarik dengan energi saya. Kalaupun toh ada yang komen-komen judes, mungkin mau katanya saya banyak cerita, kalau tidak suka di skip, cari pembaca tarot yang lain ya. Tidak perlu mengikuti saya, ini tidak
bukan hal paksaan ya. Kalian bebas, suka-suka kalian ya, kalian yang menjalani. Oke, sudah. Kita agak serius ya. Saya juga tidak tahu kenapa. Ini mungkin bukan saya yang bicara ya. Oke, maaf jika ada salah-salah kata ya. Salam sayang selalu untuk kalian. Bye bye.